Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanah SPDI. Saya guru PAI di SDN Rancagede 1, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab PAI tahun 2024 batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajaran akan saya laksanakan pada siswa kelas 5 di SDN Rancagede 1, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang dengan materi menghargai perbedaan suku dan budaya menggunakan metode video kritik dan model pembelajaran problem-based learning. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar? Semangat. Oke, kalau sudah semangat belajar, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Belum praktek. Siap. Belajar kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'il qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberikan kesehatan ya untuk belajar hari ini. Bu catat, hari ini semuanya masuk. Semangat. Semangat dong ya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang menghargai pendapat orang lain. Kalau sedang diskusi, jangan egois ya. Kalau berbeda pendapat, tidak boleh saling menghina. Hari ini kita belajarnya tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Sudah bab berapa itu? Bab 3, suku dan budaya. Bab 3. Baik, Ibu ajukan pertanyaan sebelum belajar materi lebih jauh. Oke. Bagaimana cara menghargai perbedaan suku dan budaya? Saya, Bu. Boleh, silakan Anda Puput. Tetap berteman walaupun berbeda suku dan budaya. Tetap berteman walaupun berbeda suku dan budaya. Jadi jangan membeda-bedakan teman, harus tetap solid dengan teman. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh menghargai perbedaan suku dan budaya? Saya, Bu. Boleh, silakan Pak Ki. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku dan budaya. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku dan budaya. Alhamdulillah, walaupun pembelajarannya belum sepenuhnya, tapi sudah ada beberapa teman kita yang sudah bisa memahami bagaimana sih cara menghargai perbedaan suku dan budaya. Tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang pertama, memahami makna sikap menghargai suku dan budaya. Dan yang kedua, menjelaskan Sifat menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang ketiga, memberi contoh sikap menghargai perbedaan suku dan budaya. Tadi beberapa teman kita sudah bisa memberikan contoh tentang menghargai perbedaan suku dan budaya.
Siap-siap, siap. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mengawali pembelajaran kita hari ini, juz amanya silakan dibuka Quran Surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya materi kita tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Silakan disimak baik-baik penjelasannya. Nanti Ibu juga akan putarkan video, dan dari video itu kita akan cari apa saja sumber informasinya. Karena pembelajaran kita menggunakan metode video kritik, artinya kita mencari informasi dari video yang nanti akan diputarkan. Silakan diperhatikan. Kita belajar menghargai perbedaan suku dan budaya. Di negara kita ini banyak sekali keragaman. Di antaranya ada suku, budaya, bahasa, dan agama. Macam-macam suku di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku apa lagi tuh? Suku Batak ya. Dan budaya yang ada di Indonesia, siapa yang bisa kasih contoh? Ada tari Jaipong, ada. Nah, itu. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan itu fitrah dari Allah. Semua manusia harus menerimanya. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu? Seperti yang dijelaskan tadi oleh Nanda Puput. Boleh Nak tadi apa Nak jawabannya? Saya Bu. Ya. Tetap berteman walaupun berbeda suku dan budaya. Tetap berteman walaupun berbeda suku dan budaya. Pintar. Tuh sudah ada yang bisa menjawab. Nah, ini cara menghargai perbedaan suku dan budaya. Pertama, sebagai anak muslim yang soleh, tentu kita harus berteman tanpa memandang perbedaan suku, budaya, bahasa maupun
agamanya, walaupun berbeda agama tidak masalah. Yang penting jangan ikut beribadahnya. Kalau berteman tidak apa-apa. Yang kedua, tanamkan sikap saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Jadi, berteman dengan siapa saja supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Ini beberapa contoh sikap menghargai perbedaan suku dan budaya. Pertama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kalaupun berbeda pendapat, jangan memaksa. Yang kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Warna kulitnya berbeda, yang satu terang, yang satu gelap, tapi harus tetap berteman ya, jangan memandang perbedaan. Yang ketiga, saling tolong menolong. Walaupun berbeda, sukunya berbeda, tanamkan dalam hati rasa tolong menolong dan berperilaku sopan santun. Dan terakhir, tidak membedakan teman yang berbeda latar belakang. Kita dalam satu kelas ini sudah pasti berbeda latar belakangnya. Ada yang dari keluarga berkecukupan, ada yang dari keluarga sederhana, tapi harus tetap berteman. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Jangan mengejek, apalagi mencela, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalau masih ada yang bisa memberikan contoh, boleh silakan. Saya Bu, menghargai keberagaman suku dan budaya. Terima kasih. Contoh dari menghargai perbedaan suku dan budaya, salah satunya juga menghargai keberagaman suku dan budaya. Baik, masih ada lagi yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, boleh, silakan. berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja, ya, tidak boleh pandang-pandang, boleh berteman dengan siapa saja. Ada lagi yang mau kasih contoh? Boleh, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Boleh, Salsa Kaila. tidak menjelekan kebudayaan orang lain. Tidak menjelekan kebudayaan orang lain. Walaupun berbeda, harus tetap saling menghargai dan menghormati. Ibu bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan membuat kelompok dulu. Sudah ada masing-masing kelompoknya? Ibu akan putarkan video. Nanti silakan dicatat hal-hal penting apa saja dari video itu. Setelah pemutaran video akan dikasih pertanyaan yang harus diselesaikan dari setiap kelompok. Maka jangan ada yang terlewat, catat hal-hal pentingnya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah siap alat tulisnya? Sudah? Simak dan perhatikan videonya. Ya, cari posisinya yang enak dulu biar videonya bisa terlihat dengan jelas, supaya nanti hal-hal penting yang ada di video bisa dicatat dengan baik. Sudah siap? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menghargai keragaman suku, bangsa, budaya yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, budaya,
adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari setiap daerahnya memiliki suku bangsa, budaya yang berbeda. Nah, jika kita tidak menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, maka bisa menimbulkan perpecahan antar daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan, kedamaian bangsa Indonesia, kita harus tahu bagaimana cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Cara untuk menghargainya yaitu yang pertama, berteman tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Jika kita akan berteman, kita tidak perlu bertanya apa suku bangsanya, apa budayanya, dan apa agamanya. Semua manusia di mata Tuhan itu sama. Kita akan memiliki teman yang banyak jika kita tidak memandang suku bangsa, budaya, dan agamanya. Yang kedua, menolong tanpa membedakan suku, budaya, dan agamanya. Ketika seseorang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan dari kita harus segera menolongnya. Kita tidak perlu menanyakan dulu apa sukunya, budaya, dan apa kepercayaannya. Karena kita semua masyarakat Indonesia merupakan satu saudara setanah air. Yang ketiga, mempersilahkan orang lain yang ingin beribadah. Jika kita memiliki teman yang agamanya berbeda, maka hargailah waktu ibadahnya. Tunggulah dia selesai beribadah terlebih dahulu. Yang keempat, tidak mengganggu jalannya ibadah agama lain. Yang kelima, menghargai kepercayaan yang dianut. Ada banyak kepercayaan yang dianut oleh berbagai agama maupun adat kepercayaan. Itu tentu berbeda-beda, kita harus menghargainya. Yang keenam, ikut mengapresiasi budaya dari daerah lain. Kita harus mengapresiasi dengan cara ikut menonton pertunjukan budaya dari daerah lain, mengenal kulinernya dari daerah lain, kita mempelajari budayanya, alat musiknya, lagu-lagu daerahnya, dan sebagainya. Kita tidak boleh saling merendahkan kebudayaan suku bangsa daerah lain. Kita harus saling menghargai dan saling mengapresiasi. Demikian pemaparan materi tentang cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi menyimak video, Ibu mau kasih pertanyaan yang harus dikerjakan dari masing-masing kelompok. Sudah dicatat hal-hal tadi yang ada di video? Sudah. Baik. Ibu bagi pertanyaannya. Duduknya silahkan berputar supaya bisa bekerja sama. Karena ini tugas kelompok, jadi harus bekerja sama. Dari masing-masing materi yang sudah dicatat, silakan kerjakan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Iya boleh. Ada penggaris biar rapih ya. Kelompok 4. Mana suaranya? Ini suaranya. Boleh, silakan dikerjakan. Kelompok 2. Aman. Aman, terkendali. Kelompok 2 mantap. Kelompok 1. Aman. Iya, banyak catatannya kelompok 1. Ada kesulitan?
Boleh kelompok 4, kenapa? Mana sebelah mana? Iya, nih di atasnya nama kelompok kamu. Boleh di samping-sampingnya boleh. Bu, kelompok kami sudah. Kelompok 1 sudah? Baik, kelompok lain? Bu, kelompok kami sudah. Kelompok 2 juga sudah? Bu, kelompok kami sudah. Kelompok 3 sudah? Bu, kelompok kami sudah. Kelompok 4 juga sudah selesai. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah selesai. Masing-masing kelompok karena sudah selesai, silakan presentasikan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, yaitu menerapkan perilaku saling tolong-menolong dengan siapapun, tanpa memandang perbedaan suku dan budaya. Pertanyaan 2, jelaskan akibat dari tidak menghargai perbedaan suku dan budaya. Menurut kelompok kami, yaitu munculnya perpecahan dan permusuhan. Pertanyaan 3, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, karena untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kelompok 1, jawabannya sudah bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dari kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Dari kelompok 3 silakan. Hasil kerjanya rapi, pemaparan materi sudah bagus, mirip dengan kelompok saya. Baik, saya catat ya. Oke, terima kasih tanggapannya dari kelompok 3. Dari kelompok 1 pemaparan materinya juga sudah bagus ya. Presentasinya juga sudah lancar. Dari kelompok 2 silakan. Ayo menghadap ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, yaitu dengan cara berteman dengan siapapun, karena Indonesia itu beragam budayanya. Pertanyaan kedua, jelaskan akibat dari tidak menghargai perbedaan suku dan budaya. Menurut kelompok kami, yaitu akan mengakibatkan permasalahan dengan orang lain. Menurut pertanyaan 3, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, karena menghindari permusuhan. Terima kasih kelompok 2. Sudah bagus, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, yaitu dengan cara tidak membeda-bedakan teman yang berbeda bahasa ataupun budaya. Pertanyaan kedua, jelaskan akibat dari tidak menghargai perbedaan suku dan budaya. Menurut kelompok kami, yaitu adanya sikap saling menghina dengan orang yang berbeda budaya. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, karena Islam mengajarkan untuk saling menghargai. Terima kasih kelompok 3. Ya, pemaparan materinya juga sudah bagus. Kelompok 4 silahkan presentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pertanyaan pertama,
Bagaimana cara menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, yaitu tidak menjelek-jelekan teman yang berbeda suku dan budayanya dengan kita. Pertanyaan kedua, jelaskan akibat dari tidak menghargai perbedaan suku dan budaya. Menurut kelompok kami, yaitu akan ada sikap permusuhan dan saling membenci. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya? Menurut kelompok kami, karena menjaga persatuan dan kesatuan negara. Terima kasih kelompok 4. Oke. Semua kelompoknya sudah presentasi. Yuk, biar tidak jenuh, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat ya. Baik, karena presentasinya sudah selesai, duduknya silakan kembali seperti semula untuk mengerjakan lembar kerja individu. Sudah rapi ya duduknya ya, sudah seperti semula ya. Ibu sudah siapkan lembar kerja individu untuk kamu kerjakan, mengukur seberapa paham dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Alat tulisnya disiapkan. Silakan dikerjakan. Bu, Ya? Sudah? Sudah? Oke, yang lain juga sudah? Sudah. Sudah dikumpulkan. Ya. Terima kasih. Siapa yang mau membantu Ibu memberi kesimpulan? Saya, Bu. Boleh, Najwa, silakan. Walaupun berbeda suku dan budaya, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Terima kasih, Najwa. Terima kasih, tadi Nanda Najwa sudah membantu Ibu memberikan kesimpulan. Jadi, cara menghargai perbedaan suku dan budaya adalah jangan membeda-bedakan berteman. Berteman harus dengan siapapun. Tetap saling tolong-menolong ketika orang lain membutuhkan bantuan kita. Walaupun memang agamanya berbeda, bahasanya berbeda. Ya, jangan berperilaku memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Harus tetap sopan dan santun. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bersama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. udah rapi. Siap. Pulang kita tidak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya harus hati-hati di jalan. Silakan.